selamat siang pemirsa semuanya. Hari ini saya Sarana Palina bisa menyapa para penonton di podcast Labirin Cinta. Jadi di podcast hari ini kita akan membahas tentang move on, suatu hal yang biasa dirasakan saat putus cinta, ya pemirsa. Namun tentu saja saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu Alia Indah. Oke, gimana kabarnya Alia? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang move on, karena patah hati itu membuat sebagian orang susah buat move on ya. Dan di saat itu kita pasti ngerasain sedih, galau. Ada juga orang yang hubungannya lama akhirnya putus cinta karena hubungan toksik. Nah, dari situ banyak yang susah move on dan ada juga yang akhirnya bisa move on dari hubungan toksiknya. Kira-kira Alia pernah gak ngalamin hubungan toksik? Kalau aku sendiri pernah ya. Jadi di sini aku nggak bakal nyebut tahun atau siapa orangnya, tapi yang jelas aku pernah ngalaminnya. Dimana di hubungan itu, jadi aku ngerasa bukan diri aku sendiri dalam hubungan itu, karena aku kurang komunikasi juga sama dia gitu. Terus kayak diri aku kayak bukan diri aku yang sebenarnya, kayak aku yang biasanya rasa sedih aku tuh jarang sedih gitu. Terus semenjak sama dia tuh sedih aku malah berlanjut, bertambah gitu. Kayak di setiap malam aku nangis karena kepikiran dia, sedangkan mungkin dia lagi sibuk sama dunianya gitu kan. Tapi jadi, akhirnya bisa move on kan? Bisa sih, lagi proses, karena kan gak gampang ya move on itu, apalagi kan hubungannya lumayan lama nih aku sama dia, bertahun-tahun kan. Tapi yang jelas aku mutusin dia bukan karena lain hal, tapi karena emang aku nyelamatin diri aku sendiri biar aku tuh nggak terjebak di hubungan itu yang bikin aku sakit sendiri gitu. Karena kalau misalkan emang buat komunikasi aja kurang atau waktu ketemu aja kurang gitu kan, karena kita nggak bisa minta orang itu buat selalu ngertiin kita, karena orang lain juga, dia juga punya dunia dia sendiri, dan aku pun nggak bisa maksa dia untuk selalu ngertiin aku gitu. Jadi aku mutusin buat ngejauh dari hubungan itu biar dia ngelanjutin hidup dia dan aku pun juga. Bisa ceritain nggak pengalaman Alia move on dari hubungan toksik waktu itu? Pengalamannya ya, aku emang udah nggak heran ya, karena kan pasti itu juga, apalagi kan umur-umur kita masih remaja nih, masih muda lah. Iya, masih cinta-cinta yang monyet gitu lah ya. Terus aku juga nggak berharap banyak dari hubungan itu, karena kita berdua pun masih berproses gitu. Karena aku punya cita-cita aku dan dia juga punya cita-citanya dia. Jadi aku rasa hal itu adalah hal yang wajar gitu, selama aku dan dia bisa jadi pribadi yang lebih baik, walaupun nggak bareng-bareng, tapi kita usahain buat diri kita sendiri dulu, karena kan jodoh nggak ada yang tahu ya, bisa jadi nanti ke depannya gimana kan kita juga nggak tahu gitu. Pasti sedih ya kalau diingat, karena hubungan udah lama itu pasti banyak kenangannya ya. Dari rasa sedih, apa yang biasa Alia lakuin buat ngalihin rasa sedih gitu? Aku biasanya sih, yang biasanya aku sering di rumah karena selalu nungguin dia gitu. Tapi sekarang aku lakuin hal baru dengan keluar gitu sama teman-teman gitu kan, main atau dandan sesuka aku, kayak pakai outfit sesenang aku gitu. Terus pokoknya aku lakuin hal yang nggak bikin aku tuh ke distract sama dia terus, karena itu tuh nggak baik juga buat kesehatan aku kan. Kayak aku nggak bisa nangis terus atau gimana gitu, karena kalau misalkan emang akunya stuck di posisi itu juga kan waktu terus berjalan ya gitu. Terus kayak aku ngelihat beberapa psikolog tuh bilang jangan terpaku sama rasa sedih itu gitu. Kita harus keluar dari rasa sedih itu dengan bagaimanapun caranya gitu. Karena kebahagiaan diri sendiri itu nomor satu ya. Dari yang Alia sudah ceritain tadi, bagaimana bisa belajar dari pengalaman masa lalu buat membangun hubungan yang lebih sehat? Kalau dari aku sih, mungkin di hubungan selanjutnya apapun masalahnya itu komunikasi ya, karena komunikasi itu penting, dan ketemu, karena kalau misalkan jarang ketemu juga pasti makin banyak masalah, dan diomongin di chat sama langsung kan beda ya rasanya. Dan karena komunikasi itu adalah kunci sih dalam hubungan, karena kalaupun kita
pacaran tapi kita nggak ada waktu atau nggak ada komunikasi kan itu juga bakalan rusak kan. Jadi yang salah satu misalkan aku pergi nih terus dia nggak ngabarin, akunya mikir negatif gitu kan. Jadi kabar itu penting sih, apalagi kan walaupun cowok itu makhluk logika ya dan kita perasa, jadi ya kayaknya kabar sama quality time aja sih yang penting gitu. Oke. Kira-kira apa nih tips dari Alia untuk para penonton di luar sana agar bisa move on dari hubungan toksik? Move on itu nggak bisa dipaksain ya, biarin itu hilang berjalan dengan waktu gitu. Jadi menurut jurnal psikolog sih ya, move on itu paling lama 3-6 bulan gitu. Jadi kita nikmatin aja dulu rasanya gitu kan, kayak boleh sedih, boleh keinget dia sama kenangan dia gitu. Cuman kita harus lebih maju ke depannya karena kita kan masih punya impian nih, masih ada orang tua juga kan yang harus dibanggain gitu. Jadi kita ya pokoknya dukungan dari teman dan keluarga itu adalah hal yang penting sih, karena kita nggak bisa sendiri nih gitu kan buat ngelewatin masa sulit itu, karena kan melupain hubungan tuh nggak gampang kan, apalagi kan misalkan dia dunia kita gitu kan, terus kita kehilangan gitu aja gitu. Dan kalau misalkan emang dia yang udah ada orang baru pun, kitanya nggak boleh terpaku kayak harus punya orang baru juga gitu, karena kita nggak bisa maksain perasaan. Karena kalau misalkan kita mulai sama hubungan baru tapi perasaan kita belum selesai sama masa lalu, kan itu jahat juga ya buat orang barunya gitu. Jadi sembuhin diri kamu sendiri, baru lanjut ke hubungan yang baru, karena mulai sama orang baru itu kan juga butuh tenaga ya gitu kan, karena kita mulai dari nol, kayak kita jelasin diri kita siapa gitu kan. Terus dan mulai sama orang baru itu juga nggak seserem yang dibayangin gitu, walaupun kita harus mulai semuanya dari awal. Siapa tahu orang baru tersebut adalah yang terbaik buat kita, bukan masa lalu kita gitu. Tapi kalau misalkan emang mau balik nih sama masa lalu kita harus tahu pribadi dia udah berubah atau belum gitu, karena kita bakalan hidup sama pribadinya dia, bukan usaha-usaha dia doang pas masa di hubungan pacaran gitu. Kira-kira masih hubungan gak sih sekarang sama yang dulu? Kalau aku sendiri sih nggak pernah batasin diri ya buat temenan atau apa sama selalu aku. Cuman kalau misalkan baru-baru putus nih kan biasanya kayak masih ada rasa dendam, sakit hati gitu kan. Jadi kadang aku ngejauh dulu dari dia. Kalau misalkan emang dianya masih mau berteman gitu ya, aku nggak nutup akses apapun gitu, karena ya kan maksudnya cuman karena udahan gitu jadi musuhan kan, karena kita juga perlu ya berteman gitu, kayak biar ada banyak relasi juga gitu. Bagaimanapun dia kan dia pernah ada nih di hidup kita, dan pasti dia lebih mengenal diri kita dong daripada orang lain gitu. Itu aja. Terus sekarang tuh ada yang baru kah? Kalau aku sendiri belum sih, karena aku ngerasa aku perlu perbaikin diri aku dulu sendiri, perlu sembuhin diri aku sendiri, karena perjalanan kita masih panjang. Iya, dan kesembuhan diri aku sendiri itu tanggung jawab aku sendiri gitu kan. Dan aku juga masih apa ya, kalau misalkan bilang ikhlas aku gitu. Cuman relapse kan adalah keinget gitu kan, kadang keinget dia atau gimana gitu. Jadi kalau misalkan emang aku ngerasanya diri aku belum selesai, aku nggak bakalan mulai sama orang baru, karena orang baru tuh pantasnya dapet hal yang baik dari kita, hal yang tulus, hal yang paling baik lah dari diri kita gitu, bukan dari versi kita yang masih trauma atau gimana gitu. Karena kan trauma itu nggak bakal bisa sembuh kan, dan kita cuman perlu kayak mikir itu nggak bakalan terulang lagi gitu kan. Cuman pasti kalau misalkan emang ada trauma tuh pasti kalau misalkan orang ngomong apa pasti jarang percaya kan, kayak nggak bisa percaya lagi atau gimana. Oke, makasih Alia atas dari cerita Alia tadi, bisa kita banyak mendapat informasi, tips tentang move on. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan tips-tipsnya tadi yang sudah dibagikan. Semoga memberikan banyak motivasi dan manfaat kepada banyak orang, terutama yang baru putus nih. Oke, sekian dari podcast ini.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.